Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar antum semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman, kembali bertemu dengan Ustazah Ul dalam pembelajaran ke-6 subtema 2 pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa dulu teman-teman. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Nah teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya dalam melestarikan sumber daya alam dengan lengkap, serta mengetahui cara membuat montase. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 53 sampai 56. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan yang menjadikan bagi kalian di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan dan bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain. Dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Salah satu upaya melestarikan lingkungan adalah penghijauan, yaitu menanam tumbuh-tumbuhan pada daerah tertentu. Apa saja bentuknya? Yaitu reboisasi, yaitu penanaman tumbuhan hijau pada daerah yang belum terdapat tumbuhan hijau. Selanjutnya yaitu rehabilitasi lahan, adalah pengembalian tingkat kesuburan tanah. Nah, berikutnya adalah terasering, yaitu menanam pada lahan lereng. Ini dilakukan biasanya pada lahan perbukitan. Selanjutnya adalah penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Ini biasanya melakukan penanaman di kota ya teman-teman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205, yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Nah teman-teman, beruntunglah orang-orang yang senantiasa melestarikan lingkungannya, terutama dengan cara bercocok tanam ya teman-teman, seperti yang telah antum lakukan di rumah masing-masing ya, sebagai tugas antum pada bulan ini. Selanjutnya kita masuk kepada montase teman-teman. Apa itu montase teman-teman? Montase adalah karya seni dengan teknik tempel yang mengkombinasikan beberapa gambar dari berbagai sumber sehingga menjadi sebuah gambar baru. Nah, apa saja fungsi dari kita melakukan montase ini teman-teman? Yang pertama yaitu fungsi praktis, yaitu
sebagai dekorasi, misalnya hiasan untuk rumah kita ya. Kemudian fungsi edukatif yaitu dapat mengembangkan pikiran, daya serap emosi, estetika, dan kreativitas. Yang ketiga, fungsi ekspresi adalah teknik perakitan yang menggunakan bahan dan tekstur yang berbeda untuk memproses semua ekspresi. Keempat, fungsi psikologis, di mana dapat menghasilkan sebuah karya dengan menanamkan semua ide dan emosi yang membangkitkan rasa kepuasan dan kesenangan untuk mengurangi beban psikologis. Nah, yang terakhir adalah fungsi sosial, yaitu banyak karya yang menarik dan unik dimaksudkan dapat menciptakan lapangan kerja ya teman-teman. Nah, kali ini teman-teman Ustazah akan mempraktekkan kepada antum cara membuat montase. Perhatikan ya teman-teman. Bahan-bahannya yaitu gambar yang utama ya teman-teman, kemudian lem, gunting, serta majalah. Nah, majalah yang digunakan boleh beberapa buah ya teman-teman, tergantung kreativitas teman-teman masing-masing. Karena Ustazah cuman punya satu majalah, jadi di dalam satu majalah saja Ustazah ambil beberapa buah gambar yang ada di dalamnya. Lalu kita gunting satu persatu gambar yang kita rasa cocok untuk ditempelkan pada gambar utama ya teman-teman. Nah, kita cari gambar-gambar yang lainnya yang mungkin bisa kita tempelkan dengan cara montase ini teman-teman. Nah, teman-teman tentu Ustazah yakin nanti kreativitasnya akan lebih bagus lagi ya teman-teman dari yang Ustazah bikin ini ya. Nah, Ustazah masih mencari gambar lainnya yang kemungkinan bisa ditempelkan. Nanti antum di rumah silahkan dicobakan ya teman-teman, buat sebagus mungkin karya montase antum. Kemudian fotokan dan kirimkan ke walasnya masing-masing. Nah, setelah kita menemukan beberapa buah gambar, lalu kita beri lem satu persatu ya. Kita tempelkan pada gambar utama. Nah, masih ditempelkan ya teman-teman. Nah, jadilah dia karya montase. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini yaitu salah satu upaya dalam melestarikan sumber daya alam adalah penghijauan ya teman-teman. Dan penghijauan ini juga Allah perintahkan langsung dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, montase adalah salah satu karya seni tempel dengan memadukan beberapa buah gambar sehingga menjadi sebuah gambar baru. Nah, montase ini banyak fungsinya teman-teman. Ada fungsi sosial, psikologis, dan lain-lainnya. Sekian dulu ya teman-teman pembelajaran kita pada kali ini. Saya tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya.